Selamat pagi, selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara-saudari Jemaat GKI Kepaduri. Saya Johan Satrio Effendi selaku penatua yang hari ini akan turun dari masa pelayanan saya, masa pelayanan 2015 sampai sekarang 2021. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan dari Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, atas pelayanan saya. Apabila ada kekurangan atau ada perkataan dan perbuatan yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Saya sangat bersyukur atas pimpinan Tuhan Yesus, penyertaan Tuhan Yesus dalam pelayanan saya sehingga saya bisa mengakhirinya dengan baik hari ini. Suka duka yang bisa saya berikan, kesan dan pesan saya sebagai penatua, it's challenging. Jadi buat yang belum pernah jadi penatua boleh coba. Sukanya pasti kenal orang baru, kenal lebih banyak orang, terus kita bisa saling menguatkan, punya atmosfer yang baik dan bagus untuk sama-sama membina iman. Dukanya pasti nanti ada yang terasa hilang atas rutinitas yang udah sering dan biasa kita lakukan selama menjabat, dan sekarang pasti ada kehilangan. Itu aja dari saya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Soli Deo Gloria. Halo, Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Saya Simon, penatua yang hari ini mengakhiri masa pelayanannya sebagai penatua. Pada kesempatan kali ini saya mau menyampaikan terima kasih atas partisipasi bantuan jemaat-jemaat yang membantu saya selama menjalani masa pelayanan sebagai penatua. Kiranya semuanya itu bisa berkenan buat jemaat semua yang ada di GKI Kepaduri. Selanjutnya saya juga mengucap syukur kepada Tuhan yang telah menyertai prosesnya sehingga bisa menjalaninya sampai hari ini. Suka dukanya, kalau dukanya memang bidang yang saya jalani hal yang baru gitu ya, dan di satu sisi banyak hal yang harus saya pelajari. Ya, saya mengucap syukur juga untuk bantuan dari jemaat tadi dan rekan-rekan majelis yang lain yang membimbing sehingga saya bisa menjalani sampai sekarang. Bingung-bingung itu dukanya, bingung-bingung mencari jalan supaya bisa dapat solusinya, terutama dalam hal sound dan elektronik gitu ya. Terus sukanya pada akhirnya bersyukur pada saat hal yang membingungkan tadi bisa ketemu jalannya dan selesai dan akhirnya bisa berguna bagi jemaat. Ya mungkin memang masih ada beberapa yang belum berhasil, untuk itu saya minta maaf. Semoga ya buat jemaat untuk penatua berikutnya tentu bisa lebih baik lagi dari yang saat ini saya telah laksanakan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Akhir kata, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Saya Rosi yang pada saat ini mengakhiri masa pelayanan saya yang telah saya emban dari tahun 2015 hingga tahun 2021 saat ini. Terima kasih saya sampaikan atas dukungan yang telah diberikan terutama oleh keluarga saya dan para aktivis yang telah mendukung saya selama ini di dalam menjalankan tugas pelayanan saya. Dan untuk penatua yang baru, selamat melayani dan berkarya. Tuhan memberkati. Amin. Selamat hari Minggu, saudara sekalian. Kami berharap saudara sekalian dalam keadaan yang sehat. Sebelum kita memasuki ibadah, saya akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, Panitia Paskah mengundang umat sekalian untuk mengikuti acara Zumpa Kasih Prapaskah pada hari ini jam 4 sampai jam 5 sore.
Bagi umat yang kesulitan untuk mengaksesnya melalui Zoom, panitia akan menyediakan link YouTube. Yang kedua, pada hari ini akan dilaksanakan peneguhan penatua. Kiranya umat dapat mendukungnya di dalam doa. Ketiga, firman Tuhan pada minggu hari ini akan disampaikan oleh Pendeta Daud Cevi Naibaho dengan tema penguasaan diri di tengah pujian dan penolakan. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Mari dengan bersaat teduh. Setia. Setia sampai akhir bukanlah hal yang mudah, dan juga pasti banyak cobaan yang kita alami. Tapi itulah resikonya jika kita ingin setia pada Tuhan. Mungkin sangat capek dan mungkin juga sangat lelah, tapi itu rancangan Tuhan bagi kita, dan juga kita akan memperoleh hidup yang kekal. Maka dari situlah kita harus setia sampai akhir. Ketika Yesus dekat Yerusalem, Yesus menyuruh 2 orang murid-Nya, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan temukan seekor keledai muda, bawalah kemari." Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda, lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan, ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang sambil berseru,
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana. Hosana bagi putra Daud. Hosana. Hosana di tempat maha tinggi. Hosana. 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 Kedatangan Yesus ke Yerusalem menjadi tonggak bersejarah dalam iman Kristen, sebab hanya Dia yang siap menerima kematiannya dengan keteguhan hati. Yesus mengacuhkan setiap sorak-sorai dan mengindahkan jalan penderitaannya. Di Minggu Palmarum ini, kita diundang untuk mengenang kemuliaan yang Yesus tunjukkan melalui pengosongan dirinya untuk menebus seluruh ciptaannya. Sebagai ciptaannya, apakah kita telah menunjukkan sikap hidup yang memuliakan Allah, atau justru kita menunjukkan pengkhianatan dan menyalibkannya lagi dan lagi? Kami bangkit dari abu, dari salah dan celah, bangkit lagi dari abu, dipulihkan oleh-Mu. Jerit tangis kami Tuhan, telah Kau perhatikan hati yang remuk Kau bentuk jadi hati yang baru. Terpujilah Allah Bapa, pemberi kehidupan. Terpujilah Yesus Kristus yang korbankan nyawanya, yang dengan Roh-Nya yang kudus memulihkan semesta. Bumi yang gelap bertemu jadi ciptaan baru. Marilah kita berdoa secara pribadi, mengakui segala kesalahan yang telah kita lakukan selama ini. Allah kami yang kudus, teladan yang telah Engkau ajarkan pada kami seringkali terlupakan oleh keinginan daging yang menggoda. Kesibukan kerja, kemarahan, dendam, kekecewaan, serta iri hati membuat hidup ini semakin jauh dari-Mu. Allah kami yang mulia,
Kami sukar untuk mengendalikan hati dan diri. Terkadang kami tenggelam dalam pujian yang ada di sekeliling kami. Kami lebih memilih jalan yang mudah demi kepentingan kami sendiri. Kami lebih memilih jalan yang nyaman untuk menghindari panggilan-Mu. Kami lebih memilih jalan yang bebas hambatan demi mengabaikan panggilan melayani sesama. Ya Allah, kasihanilah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami memohon ampun. Amin. Berbahagialah kita yang berserah pada Kristus, hanya berasal dari Dialah pengampunan serta pemulihan, seperti tertera di dalam Yesaya 1 ayat 18. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, tetap teguh, tetap teguh. Dunia ku tolak, ku ikut salib. Dunia ku tolak, ku ikut salib. Dunia ku tolak, ku ikut salib. Tetap teguh, tetap teguh. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini bertepatan dengan Minggu Prapaskah yang ke-6, kita akan menyaksikan peneguhan para calon penatua menjadi penatua di GKI Kepaduri. Tetapi juga hari ini kita diingatkan Minggu Prapaskah ke-6 ini memiliki dua dimensi. Yang pertama adalah dimensi Minggu Palmarum yang tadi kita sambut di dalam ajakan beribadah, melambai-lambaikan daun palem, menghayati Kristus yang masuk Yerusalem, dilambai-lambaikan dengan daun palem. Tetapi juga Minggu Prapaskah ke-6 punya dimensi yang kedua, yaitu Minggu Sengsara.
Yesus yang dielulukan kemudian akan berujung kepada titik di mana dia akan ditangkap dan dia akan memasuki masa sengsara. Dua hal ini juga yang akan kita hayati dalam kehidupan kita. Pujian dan penolakan tidak bisa kita pungkiri. Tapi hari ini kita mau belajar respon kita menghadapi dua peristiwa tersebut, khususnya bagi Bapak Ibu yang akan diteguhkan menjadi penatua. Mari kita berdoa, kita minta hikmat Tuhan. Dalam perjalanan pelayanan yang kami hadapi, acap kali kami mendapatkan pujian. Namun di sisi lain kami juga menyadari, kami pun pasti akan mendapatkan penolakan. Bahkan ketika karya yang kami lakukan tidak dihargai, bahkan kami dibenci. Bapa dalam surga, dua hal yang tidak dapat kami pungkiri akan kami alami sebagai pelayan-pelayan-Mu. Namun hari ini kami mau belajar bahwa pujian dan penolakan ternyata bukan masalah utama dalam kehidupan kami. Tetapi masalah utamanya, apakah kami sanggup menguasai diri kami di tengah-tengah pujian, di tengah-tengah elu-eluan, di tengah kesesakan, penolakan, kebencian yang kami hadapi. Hari ini Bapak di Minggu Prapaskah yang ke-6, kami mau meladani Yesus Kristus yang dielulukan, tetapi beberapa saat kemudian ia diinjak-injak, ia disakiti, ia ditolak. Kami mau belajar respon Yesus terhadap kedua hal tersebut. Dan pada akhirnya menjadi bekal bagi kami, khususnya bagi para calon penatua. Di tengah-tengah kembara pelayanan mereka harus berhadapan dengan dua hal tersebut. Mereka juga boleh mencontoh Yesus. Inilah kami ya Bapa, anak-anak-Mu yang siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus, Sang Firman yang hidup, yang menjadi suri teladan dalam kehidupan kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, saya mengajak kita membuka Alkitab yang tertera dalam Injil Markus pasal 14. Markus pasal 14 ayat 1 sampai 20. Markus pasal 14 ayat 1 sampai 20. Kita masuk dalam bacaan Minggu Sengsara. Rencana untuk membunuh Yesus. Hari Raya Paskah dan Hari Raya Roti Tidak Beragi akan mulai 2 hari lagi. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan untuk menangkap dan membunuh Yesus dengan tipu muslihat. Sebab mereka berkata, jangan pada waktu perayaan, supaya jangan timbul keributan di antara rakyat. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si kusta, dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Lalu mereka memarahi perempuan itu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Lalu pergilah Yudas Iskariot, salah seorang dari ke-12 murid itu, kepada imam-imam kepala dengan maksud untuk menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira waktu mendengarnya, dan mereka berjanji akan memberikan uang kepadanya. Kemudian ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Pada hari pertama dari Hari Raya Roti Tidak Beragi, pada waktu orang menyembelih domba Paskah, murid-murid Yesus berkata kepadanya, ke tempat mana engkau kehendaki kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu? Lalu ia menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kota, di sana kamu akan bertemu dengan seorang membawa kendi berisi air, ikutilah dia. Dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya, pesan guru, di manakah ruangan yang disediakan bagiku
untuk makan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku?" Lalu orang itu akan menunjukkan kamu sebuah ruangan atas yang besar, yang sudah lengkap dan tersedia. Disitulah kamu harus mempersiapkan perjamuan Paskah untuk kita. Maka berangkatlah kedua murid itu, dan setibanya di kota, didapati mereka semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, datanglah Yesus bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Ketika mereka duduk di situ dan sedang makan, Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku, yaitu dia yang makan dengan aku." Maka sedihlah hati mereka, dan seorang demi seorang berkata kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan." Ia menjawab, "Orang itu ialah salah seorang dari kamu, yang 12 ini, dia yang mencelupkan roti ke dalam satu pinggan dengan aku." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Hosana. Saudara yang terkasih, rasanya kita sepakat ketika ada bangsa yang terjajah, maka bangsa itu akan berharap mendapatkan sebuah kemerdekaan. Setuju ya Bapak Ibu ya? Kita sepakat. Kita lihat bangsa Indonesia setelah berabad-abad dijajah, bukan yang gak mau merdeka, tapi memang belum ada kesempatan. Tetapi ada keharapan bahwa mereka, kita, nenek moyang kita mendapatkan kemerdekaan. Begitu juga masyarakat Yahudi Bapak Ibu. Sejarah mencatat sejak tahun 63 sebelum Masehi, bangsa Yahudi ditaklukkan oleh Jenderal Pompei. Jadi kalau sejak zaman itu, 63 sebelum Masehi sampai zaman Yesus, bisa kurang lebih 90 tahunan. 90 tahunan mereka terjajah. Dan sebagai bangsa yang terjajah, saya yakin 100% kalau bangsa Yahudi ingin merdeka. Pertanyaannya, siapa yang dapat menuntun bangsa Yahudi untuk meraih kemerdekaan? Dan sejarah mencatat Bapak Ibu, tidak sedikit pemberontakan yang dilakukan oleh bangsa Yahudi. Tidak sedikit ada gerakan-gerakan bawah tanah yang mau mengguncangkan penjajah. Dan siapa yang ditangkap nanti, mereka yang ditangkap akan disalibkan. Jadi kalau berbicara salib, sudah ribuan orang disalib sebelum Yesus. Ada banyak pemberontak yang kemudian disalib. Sesuatu terkasih, mungkin bagi bangsa Yahudi kalau kita berempati dengan mereka, siapa ya yang layak ya? Sejarah mencatat bahwa pengharapan mereka selalu berujung pada kekecewaan. Ketika terjadi pemberontakan mau mendapatkan kemerdekaan selalu gagal. Bahkan pemberontak-pemberontak yang mengusung kemerdekaan ditangkap dan disalib. Dan akhirnya satu peristiwa membuat mereka mata tertuju kepada Yesus. Yesus yang punya karisma. Yesus yang bisa melakukan berbagai mujizat. Yesus yang berempati dengan orang yang miskin, mewakili orang-orang terjajah pada saat itu. Yesus yang berempati dengan orang-orang yang sakit. Terus yang terkasih, mata mereka melihat Yesus. Sehingga ketika mereka melihat Yesus masuk ke Yerusalem, Yesus yang mengenakan keledai, maka mereka menyambut Yesus dengan menghamparkan kain, ranting-ranting, dan dalam Injil Yohanes dengan daun palem yang kita peragakan tadi. Ini adalah simbol. Ini adalah cara masyarakat Yahudi pada masa itu menyambut seorang raja yang baru berperang. Ketika raja menang dalam peperangan, maka masyarakat akan menyambut sang raja. Wah, selamat ya. Hosana, Hosana, selamatkanlah kami. Ada sebuah teriakan-teriakan bahwa Tuhan menyelamatkan mereka. Ada sebuah pengharapan ketika Yesus masuk ke Yerusalem, Tuhan selamatkanlah kami dari penjajahan Romawi. Saudara terkasih, sekali lagi, apa yang dilakukan oleh bangsa Yahudi wajar sekali. Apalagi momen masuknya Yesus ke Yerusalem, momennya pas. Kenapa saya bilang pas? Karena Yesus masuk ke Yerusalem menjelang Paskah. Paskah itu apa Bapak Ibu? Merayakan apa? Ini bukan Paskah Perjanjian Baru ya. Paskah Perjanjian Lama merayakan Eksodus, keluarnya bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Mereka punya momen yang pas. Kenapa? Karena pemberontakan selalu terjadi saat menjelang Paskah. Pemberontakan-pemberontakan yang dilakukan sejarah mencatat hampir selalu dilakukan saat merayakan atau menjelang Paskah. Ada sebuah insight. Dulu nenek moyang saya diperbudak di Mesir dan Tuhan menuntun dan jadi bangsa merdeka. Ada sebuah spirit, ayo kita memberontak.
Momennya pas, karena di Paskah inilah kita diingatkan, kita bisa melakukan bersama dengan Tuhan. Saudara terkasih, inilah yang ada dalam bayangan mereka. Momennya pas Yesus masuk itu pas menjelang Paskah. Dan biasa memang pemberontakan terjadi menjelang Paskah. Tetapi saudara terkasih, penulis Markus mencoba menampilkan hal yang bertolak belakang dengan pikiran masyarakat saat itu. Kalau kita telusuri bacaan selanjutnya dalam Markus 11, Yesus dielulukan, maka apa yang Yesus lakukan sesudahnya? Yesus justru membuat keributan di bait Allah. Yesus membuat keributan di bait Allah. Saudara yang terkasih, sosok Mesias itu tidak mungkin mencemari bait Allah. Sosok Mesias itu nggak mungkin mengobrak-abrik pelataran bait Allah. Karena Mesias itu harus mengamankan, harus menyelamatkan, harus menghormati bait Allah. Nah, Yesus bikin keonaran, Yesus bikin keributan. Ini disampaikan oleh Pendeta Angelin beberapa minggu yang lalu. Yesus membuat keributan. Saudara yang terkasih, penulis Markus hendak menampilkan Yesus sebagai Mesias betul. Tetapi bukan Mesias politik. Bukan Mesias politik. Kalau Mesias politik dia harus menghormati bait Allah. Dia tidak boleh membuat keonaran di sana dalam tanda kutip. Tapi dia harus menghormati bait Allah. Tetapi Yesus melakukan berbeda. Penulis Markus punya tujuan. Bahwa apa yang dibayangkan oleh masyarakat Yahudi, Yesus adalah raja nantinya yang akan membawa mereka dalam kemerdekaan. Markus mengatakan bukan. Dia adalah Mesias. Tetapi secara rohani. Dia adalah Mesias yang akan mati, yang akan menderita demi keselamatan dunia. Bukankah ini yang disampaikan juga oleh Mas Adi 2 minggu lalu, di dalam perkataan Yesus mengatakan seperti ini. Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, setiap orang yang telah memberontak kepada Tuhan di padang gurun, kemudian dipagut ular, kita ingat ceritanya ya, 2 minggu lalu, dipagut ular tedung yang mematikan, maka mereka mencari Musa, saya jangan mati dong, tolong selamatkan saya. Secara akal, orang yang digigit ular tedung pasti mati. Tetapi kemudian Tuhan memberikan perintah, Musa pasang ular tembaga di sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut ketika melihat ular tersebut akan hidup. Dan kemudian Yohanes memakai hal itu. Sama seperti ular yang ditinggikan. Setiap mata yang memandang akan selamat, begitu juga Yesus yang ditinggikan di tiang salib. Setiap orang yang memandang Yesus akan selamat. Kita bisa melihat Markus punya perbedaan pola pikir. Berbeda dengan masyarakat sekitar. Masyarakat sekitar yang mengharapkan Yesus digadang-gadang sebagai Mesias politik. Tetapi Markus menjelaskan dalam Injil Markus yang ditulis tahun 70, yang tentunya bait Allah sudah hancur saat itu. Dia mengatakan bahwa Yesus Mesias rohani. Dia akan mati dan akan menyelamatkan dunia. Saudara yang terkasih, kisah Palmarum yang tadi kita sampaikan di dalam ajakan beribadah, kita melambai-lambaikan daun palem, menggambarkan harapan bangsa Yahudi untuk merdeka. Sebuah harapan yang wajar, tidak salah. Tetapi Injil Markus menampilkan sebuah fakta yang berbeda. Yesus bukan Mesias politik. Dalam bacaan selanjutnya tidak hanya Yesus membuat keributan di bait Allah, tapi Yesus bilang, berikan pajak kepada kaisar. Loh, ini gimana sih? Mesias harusnya membela warganya, tetapi malah menyuruh warga untuk bayar pajak kepada kaisar. Ini bukan Mesias. Dan itulah ditegaskan oleh penulis Injil Markus. Saudara yang terkasih, maka kita melihat Mesias yang menderita ini masuk dalam minggu sengsara dalam bacaan kita. Ayat 1-2 dalam pasal 14 berkata demikian. Hari Raya Paskah dan Hari Raya Roti Tidak Beragi akan mulai 2 hari lagi. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan untuk menangkap dan membunuh Yesus dengan tipu muslihat, sebab mereka berkata, jangan pada waktu perayaan, supaya jangan timbul keributan di antara rakyat. Ketika Yesus membuat keonaran di bait Allah, kenapa nggak langsung ditangkap? Orang yang menista bait Allah itu mesti ditangkap. Dan di dalam bait Allah itu biasanya ada menara-menara ya, ada benteng Antonia yang ada di atas yang menyorot menyorot kegiatan-kegiatan di bait Allah. Jadi pasti kelihatan. Pasti bangsa Romawi, pasti prajurit di benteng Antonia akan melihat Yesus buat onar nih, mestinya ditangkap. Tetapi Yesus tidak ditangkap. Kenapa? Karena kalau Yesus ditangkap oleh penjajah Romawi, wah ini akan menyulut api amarah bangsa Yahudi. Kalau Yesus ditangkap pasti semua akan bereaksi dan akhirnya akan terjadi pemberontakan. Wah, pemimpin kita ditangkap dan akan terjadi pemberontakan. Yesus tidak ditangkap. Oleh karena itu, saudara yang terkasih, dalam bacaan berikutnya kita melihat
Ada momen di mana imam, kepala, ya kemudian ahli Taurat cari waktu yang pas. Jangan waktu perayaan, supaya jangan timbul keributan di tengah-tengah rakyat. Dan akhirnya ada waktu, kesempatan buat Yesus menyingkir. Yesus tahu dia bakalan mati, Yesus tahu bahwa konsekuensinya membuat keonaran di bait Allah, ditangkap prajurit Roma, pasti dia akan dihukum salib. Yesus tahu, Yesus tahu. Saudara yang terkasih, dia menyingkir ke Betania, dan kemudian dia bersama para murid makan bersama, dan kemudian dia dibasuh oleh seorang perempuan. Saudara yang terkasih, inilah maksud Injil Markus menceritakan hal ini. Dia mau menekankan Mesias, Mesayah yang diurapi. Tetapi yang diurapi, yang dimaksud adalah diurapi oleh si perempuan yang berdosa. Perempuan ini diurapi sebagai sebuah tanda bahwa ia akan dikubur, dia akan mati. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, proses penangkapan pun terjadi dalam bacaan selanjutnya. Dan disitulah permulaan kesengsaraan Yesus menuju Golgota. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seperti saya ingatkan tadi di bagian awal sebelum doa epiklese, maka hari ini kita memperingati 2 minggu. Minggu Palmarum, Yesus dielulukan. Dan kedua, Minggu Sengsara. Yesus ditolak, dikhianati, bahkan dibenci, mau dibunuh oleh pemuka agama. Melalui Minggu Palmarum, Minggu Sengsara, 2 minggu ini kita diajak untuk melihat sebuah paradoks yang acap kali juga mengiringi pelayanan kita. Pujian dan penolakan adalah 2 hal yang akan mengiringi pelayanan kita. Yang penting adalah apa respon kita ketika kita dipuji, apa respon kita ketika kita ditolak, bahkan kita dibenci oleh orang. Padahal saya sudah tulus, Pak, tapi kita dibenci. Padahal saya melakukan ini dengan tulus, disangka cari muka. Saudara yang terkasih, di tengah-tengah pujian dan penolakan, apa respon kita? Yang pertama, pujian yang kita terima tidak boleh meruntuhkan motivasi kita. Pujian yang kita terima tidak boleh meruntuhkan motivasi kita. Lihat Yesus. Ketika ia dielulukan Yesus dengan kuasanya, bisa saja dia tergoda untuk mengiyakan keinginan masyarakat. Wah, dielulukan, disambut, siapa sih yang gak senang dipuji ya? Senang gak dipuji? Ulina senang dipuji? Senang ya? Pernah dipuji? Pengen dipuji lagi? Pengen ya? Kita semua senang dipuji. Pernah dipuji dan pengen juga dipuji lagi. Saudara yang terkasih, tetapi Yesus tidak goyah. Ketika dia dielulukan, Yesus tidak goyah dan kemudian udahlah motivasi saya berubah deh. Tadinya kan saya mau mengikut Allah Bapa sampai di kayu salib. Tetapi ketika orang melulukan enak juga ya dipuji ya. Dia mulai geser motivasinya. Dan dia kemudian menjadi Mesias politik. Bisa? Bisa. Yesus Maha Kuasa. Tetapi Yesus tidak melakukannya. Dia tetap taat dalam koridor kepada perintah Sang Bapa, mati di kayu salib. Sebagai calon-calon penatua, Bapak Ibu bisa saja mendapatkan pujian atas pelayanan yang dilakukan. Dan kita nggak bisa melarang orang, jangan puji saya. Suara saya bagus nih, tapi jangan puji saya. Kan nggak mungkin juga ya kita katakan itu. Orang akan otomatis, entah tulus nggak tulus, akan memuji kita. Kita juga butuh pujian. Tetapi pujian tidak boleh meruntuhkan motivasi kita dalam pelayanan. Kalau Bapak Ibu punya motivasi supaya dipuji, bahaya besar. Ketika saya dan saudara punya motivasi untuk dipuji, dilihat sebagai yang nomor 1. Kalau nggak ada saya, semuanya gagal. Karena saya semua berhasil. Hati-hati. Kita akan gagal di dalam menjalani kehendak Sang Bapa. Kita akan geser dari panggilan kita. Kenapa? Karena ketika kita tidak merespon pujian dengan hikmat dari Tuhan, kita akan sombong. Kita akan merasa diri yang terbaik. Kita akan sirik, cemburu, iri ketika ada orang yang lebih baik dari kita. Sama seperti imam kepala, ahli Taurat. Yesus merebut pamor masyarakat. Dan gimana caranya ya supaya Yesus mati? Padahal mereka pemimpin agama. Ketika kita punya motivasi untuk dipuji, hati-hati. Kita akan belok dari koridor yang Tuhan tentukan. Kita tidak lagi menjalani kehendak Sang Bapa untuk melayani secara tulus. Sebagai calon-calon penatua, Bapak Ibu bisa saja mendapatkan penolakan. Bisa saja udah tulus, sudah baik gitu ya, saya melakukan demi pelayanan, ternyata dianggap tidak baik. Dibenci, dimusuhi, disangka cari muka. Aduh, serba salah deh. Udahlah Pak, saya nggak usah pelayanan lagi deh. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita harus tetap melanjutkan pelayanan kita.
Mungkin orang kan berkata, "Mbok ya udah dibaik-baikin, udah dieluk-elukan, udah dipuji-puji, ya ikutinlah apa kata saya. Udah dibaik-baikin ya nurutlah sama saya." Yesus ditolak pada akhirnya ketika Yesus tidak mengiyakan apa yang diinginkan oleh masyarakat Yahudi. Dan dia pun pada akhirnya ditolak, bahkan dia dibenci, diinjak-injak, dan dia akhirnya mati di kayu salib. Saudara yang terkasih, kita akan ditolak, mungkin kita akan dianggap sebagai saingan atau musuh. Namun hari ini kita diingatkan, penolakan tidak boleh menggagalkan niatan kita untuk melayani. Tuhan Yesus saja ditolak, dibenci, dikhianati, tetapi ia tetap memiliki panggilan untuk mengikuti kehendak Sang Bapa. Saya kadang-kadang berefleksi ketika menjadi pendeta sudah 11 tahun ya kalau nggak salah ya. Saya berhadapan dengan berbagai orang, tidak hanya jemaat ini tapi juga jemaat yang lain di lingkup yang lebih luas, bahkan dalam kehidupan bermasyarakat. Ada orang yang dalam tanda kutip menyenangkan kita, cocok dengan kita. Tapi ada kalanya juga orang itu kok kayaknya nggak cocok ya sama saya. Dan kadang-kadang saya berefleksi, Tuhan ya terima kasih deh udah ditempatkan orang-orang seperti itu. Untuk apa? Untuk menguatkan iman kita. Kita sedang diuji untuk tetap setia di dalam panggilan kepada Sang Bapa. Anggap saja itu sebagai sebuah bumbu-bumbu yang membuat kita punya cita rasa yang berbeda dalam melayani. Yesus mengalami ada pujian, ada juga penolakan. Saudara yang terkasih, akhirnya pujian atau penolakan yang kerap mengiringi pelayanan kita bukan lagi masalah utama. Kita tidak akan lagi memperdebatkan, nanti kalau saya pelayanan saya ditolak nggak ya? Nanti kalau saya pelayanan saya dipuji gimana ya? Itu tidak lagi menjadi masalah. Ketika apa? Ketika saya dan saudara punya satu hal. Sesuai tema kita yaitu penguasaan diri. Ketika kita dipuji, ditolak. Duh nanti saya dipuji nggak ya? Entah saya ditolak nggak ya? Itu nggak jadi masalah. Kenapa? Karena kita fokus kepada penguasaan diri. Ketika dua peristiwa itu terjadi, mungkin nggak berbarengan, mungkin berbarengan juga. Fokus atau kunci utamanya, maukah kita menguasai diri kita? Ketika dipuji, kita nggak hilang, kita menjadi tidak sombong. Ketika ditolak, kita tetap semangat melayani Tuhan. Karena kita tahu, hanya Tuhan yang tahu isi hati kita. Saudara yang terkasih, fokuslah kepada panggilan Bapa atas diri kita. Baik sebagai penatua, yang akan diteguhkan, dan juga penatua yang akan turun nanti tetap melayani kan. Meskipun senyumnya ini karena pakai masker agak nggak kelihatan ya ibu bapak di rumah ya. Kalau dibuka maskernya nih kelihatan senyum yang naik jadi penatua sama yang turun jadi penatua. Sumringgahan yang mana? Oh yang turun kata Bu Rosi gitu ya. Ya saya yang terkasih, ya ini sekedar bercanda aja gitu ya. Tetapi artinya apa? Ketika saya dan saudara melayani Tuhan, dimanapun kita berada, baik penatua yang akan diteguhkan maupun penatua yang turun dan melanjutkan pelayanan seperti biasa, ketika kita menjadi aktivis di sekolah minggu, pemuda, remaja, lansia, pendeta, penatua, dan lain sebagainya, maka kita tidak lagi dipusingkan. Nanti saya dapat pujian atau enggak? Nanti saya ditolak atau enggak? Kita enggak pusing lagi. Kenapa? Kalau kita punya motivasi yang tulus, punya motivasi yang ikhlas dalam melayani Tuhan, kita enggak akan meributkan hal itu. Kita akan tetap maju untuk melayani Sang Bapa. Tetap taat seperti Kristus sampai kayu salib. Tetap taat dan setia bagi Bapak Ibu yang akan diteguhkan sampai minimal 1 periode ke depan. Dan juga kalau boleh 2 periode ke depan. Bapak Ibu tetap setia sampai tugas itu selesai. Kiranya Tuhan menolong kita bersatu teduh. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari keluarga Bapak Ongko Dasuha Purba dan keluarga. Tempat tinggi dan teguh.
kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Saudaraku, kita datang ke hadapan Allah yang Maha Kasih dan Maha Murah untuk menyelenggarakan peneguhan penatua sebagai pelayan dan pemimpin di dalam gereja Tuhan. Kristus sebagai kepala gereja sepanjang zaman telah memanggil setiap orang percaya untuk melayani gereja. GKI berada dalam suatu tradisi di mana Allah memanggil dan memberdayakan para pendeta dan penatua untuk memimpin gereja di dalam menjalankan misinya di tengah dunia. Sebagai peran serta gereja di dalam misi Allah, sebab itulah kita telah bersama-sama menjalani proses dan pergumulan sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan peneguhan penatua. Mari Bapak Ibu kita menundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena Engkau telah memanggil saudara seiman kami untuk melayani-Mu sebagai penatua di GKI Kepaduri. Kami yakin ketika Bapa memilih saudara seiman kami ini, Bapa akan memperlengkapi mereka di dalam menjalankan panggilannya. Bapa, kami menaikkan doa syukur kami ini di dalam Kristus Yesus Sang Kepala Gereja. Amin. Para calon penatua diundang untuk berdiri. Saudara-saudara calon penatua, saudara-saudara telah dicalonkan dan dipilih oleh jemaat untuk jabatan penatua. Oleh karena itu saya akan bertanya beberapa hal kepada Bapak Ibu sekalian. Pertama, apakah saudara percaya di dalam hati saudara bahwa saudara dipanggil oleh Allah melalui gereja Tuhan Yesus Kristus untuk menjadi penatua? Kedua, apakah saudara percaya bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang menunjukkan jalan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan karena itu saudara akan menjaga jemaat dari segala pengajaran yang bertentangan dengan kebenaran Alkitab? Apakah saudara bersedia memberitakan Injil dari Tuhan Yesus dan Juru Selamat kita Yesus Kristus dan memegang kesaksian Alkitab itu serta menjaga keutuhan gereja? Ketiga, apakah saudara bersedia mendalami Alkitab dengan rajin dan hidup di dalam anugerah Tuhan? Apakah saudara bersedia mendoakan jemaat Tuhan dan membimbing mereka dengan teladan saudara di dalam kesetiaan, pelayanan, dan hidup yang kudus? Apakah saudara bersedia menerima dan menaati ajaran dan tata gereja Kristen Indonesia? Keempat, apakah saudara bersedia setia dalam persekutuan, kesaksian, dan pelayanan GKI dengan menggunakan segenap kekuatan saudara untuk misi Allah dan misi gereja di dunia kini dan di sini? Apakah saudara bersedia bekerja sama dalam jemaat, jemaat, majelis klasis, majelis sinode wilayah, dan majelis sinode untuk memajukan perwujudan keesaan gereja serta menantikan dalam segala pengharapan kedatangan Kristus kembali? Apakah jawab saudara Agnes Lina Kristina Setiadi?
Ya, saya percaya dan bersedia. Apakah jawab Saudara Artati Wiono? Ya, saya percaya dan bersedia. Apakah jawab Saudara Elin Ratnasari Wijaya? Apakah jawab Saudara Merisa Oktavia Purba? Ya, saya percaya dan bersedia. Apakah jawab Saudara Theodorus Julius Octavianus Jatmiko? Ya, saya percaya dan bersedia. Apakah jawab Saudara Waris Bongga Karua? Ya, saya percaya dan bersedia. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan Saudara Agnes Lina Kristina Setiadi ke dalam jabatan penatua, di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan Saudara Artati Wiono ke dalam jabatan penatua, di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan Saudara Elin Ratnasari Wijaya ke dalam jabatan penatua, di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan Saudara Merisa Oktavia Purba ke dalam jabatan penatua, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan Saudara Theodorus Julius Octavianus Jatmiko ke dalam jabatan penatua, di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan Saudara Waris Bongga Karua ke dalam jabatan penatua, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Para penatua yang baru diteguhkan, terimalah berkat Tuhan. Allah yang Maha Kasih dan Maha Kuasa, Bapa Tuhan Yesus Kristus, kiranya melengkapi saudara dengan kuasa Roh Kudus dalam mengembalakan jemaat Tuhan. Allah kiranya memenuhi saudara dengan karunia dan kuasa untuk melayankan firman, penggembalaan, dan pembangunan. Amin. Pujilah kali semesta, sumber segala kurnia, sorga dan bumi puji terus, Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Selanjutnya Bapak Ibu, saya akan membacakan ucapan terima kasih bagi para penatua yang telah menyelesaikan pelayanannya sebagai penatua di GKI Kepaduri ini. Maka atas nama Majelis Jemaat GKI Kepaduri kami mengucapkan terima kasih kepada beberapa rekan kami pada saat ini, Bapak Johan Satrio Effendi, Ibu Rosilawati, Saudara Simon, dan Bapak Haryono, atas cinta kasih saudara di dalam melayani Tuhan melalui pekerjaan sebagai Majelis Jemaat GKI Kepaduri di dalam masa pelayanan untuk Johan dari April 2015 sampai dengan Maret 2021. Tuhan memberkati pelayanan saudara. Teriring salam dan doa kami, Majelis Jemaat GKI Kepaduri, Pendeta Daud C. Vinay Baho, Ketua Umum, dan Penatua Deria Agustina, Sekretaris 1.
Mari penatua yang telah diteguhkan untuk mengambil posisi di depan. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada tanggal 2 April kita akan melaksanakan perjamuan kudus. Maka saya akan bacakan Sensura Morum Perjamuan Kudus. Pada hari Jumat tanggal 2 April kita akan merayakan perjamuan kudus. Untuk menyambut dan ikut serta dalam perayaan itu, marilah kita mempersiapkan diri secara bersama-sama. Pertama, pada perjamuan malam terakhir, Kristus menghendaki kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya seperti murid-muridnya dahulu mengalami kehadirannya bersama mereka. Mengenang Kristus juga berarti menyadari secara pribadi seluruh kehidupan Kristus yang diberikannya bagi keselamatan dunia sejak ia lahir, melayani, menderita sengsara, mati, dibangkitkan, dan dimuliakan di surga. Marilah kita merenungkannya. Apakah saudara benar-benar rindu untuk berjumpa secara pribadi dengan Kristus, untuk mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya yang membaharui hidup saudara? Apakah saudara menghayati bahwa seluruh kehidupan dan karya Kristus, yaitu kelahirannya, pelayanannya, penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke surga, sampai dengan kedatangannya kembali, terkait erat dengan kehidupan saudara? Kedua, pada perjamuan malam terakhir, ketika Kristus memecah roti dan mengangkat cawan, ia membagikan tubuh dan darahnya sendiri kepada murid-muridnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan Kristus, sehingga ia menjadi kepala dan kita tubuhnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan semua orang yang menerimanya, juga menjadi satu tubuh dan satu roh. Marilah kita merenungkannya. Apakah saudara menghayati bahwa Kristus adalah kepala seluruh kehidupan saudara dalam hidup berjemaat dan bermasyarakat, dalam keluarga dan pekerjaan saudara? Apakah saudara menghayati bahwa saudara adalah anggota tubuh Kristus yang saling mengasihi seorang terhadap yang lain? Ketiga, ketika kita bersatu dengan Kristus, roti hidup yang dipecah-pecahkan bagi dunia ini, kita pun dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk mengosongkan dan menyangkal diri, memikul salib, mengikut Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk memberi hidup kita demi keselamatan dunia. Marilah kita merenungkannya. Apakah dalam persekutuan dengan Kristus, saudara mau berkorban dan menjadi berkat bagi sesama saudara? Apakah saudara menyadari bahwa sebagai anggota tubuh Kristus di tengah dunia, saudara menjadi mata dan telinga bagi Kristus yang melihat dan mendengarkan, serta peduli terhadap kebutuhan dan masalah sesama saudara? Sudahkah saudara menjadi mulut bagi Kristus yang menyuarakan kebenaran dan keadilan dalam lingkungan saudara? Sudahkah saudara menjadi tangan bagi Kristus yang berkarya memperjuangkan damai sejahtera di muka bumi? Kiranya Roh Kudus menolong kita semua dalam mempersiapkan diri merayakan perjamuan kudus pada hari Jumat tanggal 2 April mendatang. Mari kita naikkan doa syafaat kita. Kami bersyukur Bapa untuk kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Ketika Engkau mau mati menebus dosa-dosa kami,
Engkau memberikan dirimu menjadi korban, mengalami penderitaan menggantikan kami. Maka Bapa, mampukanlah kami untuk boleh hidup di dalam kasih-Mu itu. Ketika kami boleh mempersiapkan diri sehingga pada saatnya nanti kami boleh mengambil bagian di dalam perjamuan kudus. Tuhan tolong kami, sehingga kami dilayakkan Kau Tuhan untuk ikut serta di dalam perjamuan kudus Tuhan. Pada saat ini ya Bapa, kami bersatu hati, kami juga mengucap syukur. Ketika beberapa rekan kami, Tuhan boleh panggil dan Tuhan teguhkan menjadi penatua di jemaat GKI Kepaduri. Tuhan, biarlah Engkau yang boleh menolong setiap rekan-rekan kami ini. Engkau yang boleh menyertai mereka di dalam setiap pergumulan yang dihadapi, baik di dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dan dalam segala hal. Sehingga biarlah keberadaan rekan-rekan kami ini boleh menjadi berkat, boleh menjadi teladan, boleh menjadi satu kasih Tuhan, saluran kasih Tuhan bagi sesama, bagi setiap orang yang berjumpa dengan kami. Ya Bapa, pada saat ini juga kami bersatu hati, kami memohon, biarlah Engkau yang boleh terus meneguhkan mereka di dalam menjalankan setiap tugas-tugasnya dengan baik. Kami berdoa juga untuk setiap program kerja yang sudah kami susun Bapa. Biarlah Engkau juga yang boleh menyertai sehingga setiap program ini dapat kami laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Sehingga biarlah keberadaan kami GKI Kepaduri juga boleh menjadi sebuah alat kesaksian yang indah di tengah-tengah kehidupan ini. Kami berdoa juga Tuhan untuk setiap teman-teman kami, saudara kami yang saat ini sedang terbaring sakit. Kami teringat akan Ibu Sinta Sutardi, Ibu Mariati Chandra, Saudari Areta, Bapak Yahya Wangsa Saputra dan Ibu Wangsa, Ibu Teli Kurniawan, Bapak Yevon Stege, Ibu Anita, Bapak Cendana Wiraya, Oma Linda Tandayu, Bapak Heri Setiawan, Bapak Karel Katusiktimu, Ibu Isnarti Hananto, Bapak Samhudi Chandra, dan mungkin masih ada lagi yang lain Tuhan yang kami sebutkan namanya dalam hati kami. Karena kami tahu mereka dalam keadaan sakit. Tuhan, Engkau yang boleh menolong mereka, Tuhan yang boleh menjamah mereka, dan Tuhan juga yang boleh memberkati setiap pengobatan perawatannya dijalani. Sehingga biarlah saudara-saudara kami ini boleh semakin hari semakin dikuatkan Tuhan, dan kesehatannya boleh Engkau pulihkan. Bapa, kami juga mengucap syukur bersama-sama dengan rekan-rekan kami yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Kami mengucap syukur bersama-sama dengan Saudari Serina Marseli, Ibu Nancy Marlen, Ibu Lim Cuilan, Bapak Cesario Hambali, Ibu Farida Simanjuntak, Ibu Wati Tamsir, Ibu Tio Norlian Dahlia Siregar, Ibu Meyanti Japri Charles, Ibu Donna Panjaitan, Ibu Irene Yohana, Bapak Martin Kristianto, Bapak Matius Luni, Bapak Iwan Musa, Bapak Martinus Atalau Bakas, Bapak Ciam Kimlan, Saudari Mardianto Kurniawan Didimus. Tuhan, kami bersyukur, biarlah Engkau yang boleh terus menyertai mereka di dalam kehidupan ini. Tuhan yang boleh memberikan kesehatan yang baik, dan Tuhan yang boleh menyertai dalam setiap aktivitas, usaha, dan kegiatannya. Sehingga biarlah mereka boleh tetap hidup bertumbuh dalam iman dan boleh semakin dewasa di dalam iman. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami. Di tengah-tengah berbagai macam persoalan yang menghimpit negara kami, Tuhan kami mohon, Engkau yang boleh menyertai setiap pemimpin-pemimpin negara kami. Ketika mereka harus mengambil keputusan demi keputusan untuk kepentingan rakyat ini, Tuhan berikan hikmat sehingga mereka boleh mengambil keputusan itu dengan baik. Dan biarlah negara kami juga boleh mengatasi setiap persoalan yang ada ini, yang dihadapi oleh bangsa ini juga dengan baik. Berdoa untuk setiap saudara-saudara sebangsa kami yang sampai saat ini masih harus hidup dalam rasa khawatir, rasa cemas karena musibah yang terjadi, baik itu banjir, baik itu tanah longsor maupun juga gempa dan yang lain sebagainya. Tuhan, Engkau yang boleh menolong. Biarlah setiap bantuan yang boleh diberikan boleh tiba di tangan-tangan yang bertanggung jawab. Dan biarlah bantuan itu boleh menolong mereka di dalam memulihkan dirinya. Terima kasih ya Tuhan. Kami naikkan doa kami yang jauh dari sempurna ini hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.
umat Tuhan, marilah kita menyampaikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Umat dapat menyampaikan dengan 3 cara. Pertama, mentransfer ke rekening BCA 19831054444 atas nama Gereja Kristen Indonesia. Kedua, melalui dengan scanning QR code melalui OVO, GoPay, Link, dan BCA Mobile. Ketiga, menyerahkan ke tata usaha pada jam kerja dengan membubuhkan nama dan nomor anggota dan jumlah persembahan di amplop. Marilah kita mengucap syukur dengan memberi persembahan. 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Marilah kita naikkan pujian Tuhan ambil hidupku. Saudaraku, mari kita membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur atas berkat yang Engkau percayakan pada kami, baik secara pribadi, keluarga maupun gereja. Di dalam setiap peristiwa, baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan, Engkau senantiasa menyertai kami. Sungguh tiada terukur kasih setiamu bagi kami. Pada saat ini, kami membawa persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah ya Tuhan, dan kuduskanlah persembahan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Ketika kita dipuji, ingatlah bahwa hanya Allah yang layak menerima pujian. Ketika kita ditolak, ingatlah bahwa Allah lebih dahulu dikhianati oleh orang yang mengeluhkannya. Biarlah kasih Kristus menjadi tumpuan dan harapan kita, sehingga hidup kita tidak terarah pada pujian atau penolakan dunia, baik dalam tentram dan tenang, maupun dalam duka dan derita penuh. Kuasailah diri kita sedemikian rupa, agar tugas pelayanan kita di dunia dapat diselesaikan hingga tuntas.
Kiranya Allah Bapa mencurahkan kasih-Nya kepadamu. Kiranya Kristus memulihkanmu dari luka dan kecewa. Kiranya Roh Kudus membimbingmu di dalam penguasaan diri dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Oh,